Pasar 16 Ilir Palembang selalu riuh sejak subuh. Suara pedagang menawarkan dagangan bercampur aroma ikan asin, rempah-rempah, dan keringat pekerja yang sibuk bongkar muatan. Namun di balik hiruk-pikuk itu, ada satu nama yang membuat semua orang menunduk, Ibrahim Balak. Tubuhnya besar, bertato naga di lengan kanan, dengan bekas luka panjang di pipi kiri. Konon, bekas luka itu adalah kenang-kenangan dari duel maut di masa lalu. Tak ada pedagang yang berani menolak jika Ibrahim datang meminta uang keamanan setiap minggu. Ibrahim bukan sekadar preman, ia adalah penguasa tak resmi pasar 16 Ilir. Semua orang tahu, siapapun yang menolak membayar setoran padanya akan mengalami nasib buruk, lapak dirusak, dagangan dibuang ke kali, bahkan ada yang babak belur dihajar tanpa ampun. Di mata para pedagang kecil, Ibrahim bukan hanya manusia, ia adalah bencana yang bisa datang kapan saja. Para pedagang sering berdoa agar hari itu tidak menjadi giliran mereka dipalak. Pagi itu, Ibrahim berjalan santai di lorong pasar dengan rokok kretek terselip di bibir. Dua anak buahnya, Doni dan Ucok, mengikuti dari belakang sambil menenteng kantong kain berisi setoran dari pedagang. Kau lihat itu, siapa gadis baru di pojok sana? Kata Ibrahim, menunjuk ke arah lapak sandal di sudut pasar. Di sana seorang gadis muda, wajahnya manis dengan kerudung putih sederhana, sibuk menata sandal dagangannya. Kayaknya orang baru, bos. Berani dia buka lapak tanpa izin, jawab Doni dengan nada mengejek. Ibrahim mendengus. Kalau gitu, kita kasih pelajaran. Jangan sampai ada yang lupa siapa raja di sini. Dengan langkah berat dan tatapan mengintimidasi, Ibrahim mendekati lapak sandal itu. Para pedagang lain menahan napas, memandang dari kejauhan. Semua tahu, siapapun yang jadi target Ibrahim pasti kena masalah. Namun gadis itu tampak tak terpengaruh, bahkan ia menatap Ibrahim dengan sorot mata yang tenang, seolah kehadiran preman besar itu bukan ancaman. Kau, suara Ibrahim menggelegar, membuat beberapa pembeli menyingkir. Kalau mau dagang di sini, bayar uang keamanan dulu. 300.000 seminggu. Bayar sekarang juga. Tangan Ibrahim menunjuk tepat ke wajah gadis itu. Namun gadis itu hanya tersenyum tipis. Maaf, Bang, saya cuma pedagang kecil. Saya nggak punya uang buat bayar orang yang nggak jelas, jawab gadis itu dengan nada halus tapi menusuk. Ucok dan Doni saling pandang, terkejut mendengar jawaban berani itu. Kata-kata gadis itu seperti tamparan keras di wajah Ibrahim. Apa kau bilang? Ia menggebrak meja lapak sandal, membuat beberapa pasang sandal jatuh berserakan ke tanah. Para pedagang yang menonton semakin menunduk, ngeri melihat api amarah yang membara di mata Ibrahim. Namun, ada sesuatu yang aneh. Gadis itu tetap berdiri tegak, tidak mundur satu langkah pun. Bahkan, matanya memancarkan keberanian yang membuat Ibrahim sedikit ragu. Sejenak, entah mengapa, Ibrahim merasa seperti menatap mata seseorang yang jauh lebih kuat dari dirinya. Ibrahim mengangkat tangannya, siap menghajar gadis itu. Tapi sebelum tangannya mendarat, sebuah angin dingin berhembus aneh di sekeliling lapak itu. Para pedagang merinding tanpa sebab. Gadis itu hanya berkata pelan, "Jangan coba-coba memaksa, Bang. Kau akan menyesal." Kata-kata itu bukan ancaman biasa, melainkan peringatan yang terasa seperti gema gaib. Pasar 16 Ilir masih gempar setelah kejadian pagi itu. Para pedagang tak habis pikir bagaimana seorang gadis berani menantang Ibrahim Balak, preman yang bahkan polisi pun malas berurusan dengannya. Siapa sebenarnya gadis itu? Bisik seorang pedagang ikan asin pada kawannya. Katanya namanya Siti Aluna, orang baru dari desa di pinggiran Palembang, jawab si kawan, lirih seperti takut didengar Ibrahim. Siti Aluna berdiri tegak di lapaknya, merapikan sandal-sandal yang berserakan akibat ulah Ibrahim. Wajahnya tetap tenang, meski jelas terlihat gurat ketegasan di matanya. Tidak ada sedikit pun rasa takut. Dalam hati, Aluna mengingat pesan almarhum gurunya, rawa rontek bukan untuk kesombongan, tapi untuk menjaga kebenaran. Jangan takut pada siapapun jika kau berada di jalan yang benar. Pesan itu kini menggema di pikirannya. Sementara itu, Ibrahim Balak duduk di warung kopi pasar dengan wajah muram. Anak buahnya, Doni dan Ucok, tak berani banyak bicara. "Bos, mau kita hajar saja orang itu malam nanti?" tanya Ucok dengan suara hati-hati. Ibrahim menatapnya tajam. "Kau pikir aku takut sama cewek kurus itu? Tapi ada yang aneh, pukulan tadi. Kau lihat. Dia nggak gentar sedikit pun,
bahkan kayak nggak sakit. Suara Ibrahim serak, ada nada bingung di dalamnya. Beberapa pedagang mulai mendekati lapak Aluna, penasaran dengan keberaniannya. "Dek, kau nggak takut sama Ibrahim Balak? Dia itu bisa bikin orang hilang tanpa jejak," kata seorang ibu pedagang sayur. Aluna hanya tersenyum ramah. "Takut pada siapa, Bu? Hidup dan mati di tangan Tuhan, bukan di tangan preman." Jawaban itu membuat beberapa pedagang diam, kagum pada keberanian gadis itu. Seorang kakek penjual kain tua, bernama Pak Rawi, memandang Aluna dengan tatapan penuh arti. Dalam hatinya, ia merasa ada sesuatu yang berbeda dari gadis itu. "Anak ini bukan orang sembarangan," gumamnya pelan. Ia mengenali aura energi yang memancar dari tubuh Aluna, sesuatu yang hanya dimiliki orang dengan kekuatan ilmu dalam. Di kejauhan, Ibrahim memandangi gadis itu dari warung kopi. Ada rasa penasaran bercampur dendam di hatinya. Siapa sebenarnya dia? Dari mana dapat keberanian seperti itu? Pikirnya, bagi Ibrahim, tidak ada yang berani menatap matanya dengan sorot seperti itu, kecuali orang yang punya kekuatan tersembunyi. Malam itu, pasar mulai sepi. Namun kabar tentang gadis bernama Siti Aluna menyebar cepat seperti angin. Para pedagang kecil yang selama ini tertekan oleh Ibrahim Balak mulai merasakan secercah harapan. "Mungkin dia bisa jadi pelindung kita," bisik seorang penjual bawang kepada temannya. Namun di sisi lain, Ibrahim Balak takkan tinggal diam. "Besok aku akan buat dia tahu siapa Ibrahim Balak," geramnya pada anak buahnya. Ia tak sadar, dengan menantang Aluna, ia baru saja mengusik kekuatan kuno yang sudah lama tertidur, kekuatan ajian Rawa Rontek. Pagi berikutnya, pasar 16 Ilir kembali ramai, namun suasana terasa berbeda. Para pedagang menunggu dengan rasa penasaran dan was-was. Mereka tahu, hari ini Ibrahim Balak pasti akan kembali mendatangi lapak Siti Aluna untuk menuntaskan rasa malunya. Beberapa pedagang bahkan sengaja membuka lapak lebih awal hanya untuk melihat bagaimana kelanjutan cerita gadis penjual sandal itu. Siti Aluna datang dengan tenang, membawa beberapa karung sandal yang ia pikul sendiri. Ia meletakkan dagangannya tanpa sedikit pun terlihat gelisah. Sorot matanya tajam, penuh percaya diri. Di dalam hati, ia sudah siap menghadapi Ibrahim jika preman itu muncul lagi. "Aku takkan lari," batinnya, mengingat ajaran gurunya bahwa kekuatan Rawa Rontek bukan untuk menyakiti, melainkan untuk mempertahankan kebenaran. Tak lama, suara langkah berat bergema di lorong pasar. Ibrahim Balak muncul dengan tatapan buas, diikuti Doni dan Ucok. Orang-orang langsung menyingkir, memberi jalan. "Kau pikir aku lupa soal kemarin?" seru Ibrahim lantang, membuat seluruh pasar terdiam. Siti Aluna mengangkat wajahnya, memandang Ibrahim tanpa takut. "Saya sudah bilang, saya tidak akan bayar uang untuk sesuatu yang tak jelas," ucapnya tegas. Ucapan Aluna seperti bara api yang menyulut ego Ibrahim. Dengan kasar, ia meraih kerah baju Aluna, menariknya hingga hampir jatuh. "Kau pikir aku ini siapa? Hah? Aku Ibrahim Balak, raja di pasar ini," teriaknya. Namun saat ia mencoba mendorong Aluna, tubuh gadis itu tetap berdiri kokoh, seperti tak bergeming sedikit pun. Mata Ibrahim melebar, merasa aneh dengan kekuatan yang ia hadapi. Doni dan Ucok segera mengangkat tangan, hendak menghajar Aluna. Tapi tiba-tiba, sebuah dorongan tak terlihat menghentikan gerakan mereka. Tubuh mereka terpental ke belakang, menabrak meja dagangan pedagang sayur. Orang-orang pasar yang melihat kejadian itu menjerit kaget, tak percaya apa yang baru saja mereka saksikan. Aluna tetap berdiri di tempatnya, hanya dengan tatapan dingin ke arah Ibrahim. "Jangan coba-coba menyentuh saya, Bang. Ini peringatan terakhir," kata Aluna dengan suara rendah, namun suaranya terasa bergetar seperti petir di telinga Ibrahim. Preman besar itu mendadak merasakan bulu kuduknya berdiri, seolah ada kekuatan gaib yang mengintai di sekitar gadis itu. Para pedagang mulai berbisik, beberapa bahkan berani berkata, mungkin dia bukan orang biasa. Ada ilmu di dalam dirinya. Ibrahim yang mendengar bisikan itu justru semakin marah karena merasa dipermalukan di depan semua orang. "Baik, kau kira kau bisa lawan aku? Aku akan pastikan kau menyesal." Dengan mata menyala penuh amarah, Ibrahim meninggalkan pasar bersama anak buahnya. Namun di dalam hatinya, rasa penasaran bercampur takut mulai menggerogoti. Siapa sebenarnya cewek itu? Kenapa rasanya tanganku seperti menabrak batu? Batinnya penuh kebingungan. Sore itu, pasar mulai sepi. Para pedagang membereskan dagangan mereka sambil terus membicarakan kejadian pagi tadi.
Nama Siti Aluna kian santer disebut-sebut. Aku lihat sendiri, dia seperti punya kekuatan gaib. Ibrahim sampai terpental, kata seorang pedagang cabai dengan nada kagum. Di sudut lain, Pak Rawi, pedagang kain tua, hanya mengangguk pelan. Dalam hatinya, ia mulai yakin gadis itu memiliki ajian sakti. Aura rawa rontek, sudah lama aku tak merasakannya, gumamnya lirih. Di sisi lain, Ibrahim Balak duduk di sebuah rumah kopi tua yang jadi markasnya. Wajahnya gelap, penuh amarah bercampur rasa penasaran. Aku nggak bisa biarin cewek itu bikin aku malu di depan semua orang, geramnya sambil menghantam meja kayu hingga retak. Doni dan Ucok duduk terpaku, tak berani bicara. Mereka tahu, setiap kali Ibrahim dipermalukan, akan ada darah yang tertumpah. Bos, mungkin cewek itu ada main sama ilmu hitam. Kita mending manggil Bang Gino Besi buat beresin dia, usul Ucok dengan suara pelan. Ibrahim mendelik tajam. Gino, belum waktunya, cewek itu cuma orang baru. Aku sendiri yang bakal bikin dia sujud minta ampun. Katanya dengan nada menantang, meski hatinya sedikit ragu. Di malam itu, Ibrahim memutuskan untuk memberikan peringatan keras. Ia memimpin anak buahnya menuju lapak Aluna yang sudah ditinggalkan, hanya tinggal meja kayu dan tumpukan sandal. Dengan penuh kebencian, Ibrahim menendang meja lapak itu hingga patah. Besok, dia lihat sendiri apa akibatnya kalau melawan Ibrahim Balak. Serunya, Doni dan Ucok menumpahkan semua sandal ke selokan, sementara beberapa preman lain mencoret-coret dinding kios di sekitar lapak. Namun sesuatu yang aneh terjadi. Saat mereka hendak pergi, angin malam berhembus dingin, jauh lebih dingin dari biasanya. Dari kegelapan pasar, terdengar suara seperti bisikan, "Kau sudah melangkah terlalu jauh, Ibrahim Balak." Suara itu membuat para anak buah merinding ketakutan. "Bos, kau dengar itu?" bisik Doni dengan wajah pucat. Ibrahim menoleh, matanya mencari sumber suara, tapi tidak ada siapapun. Di kejauhan, di atap sebuah kios, Aluna berdiri dengan tatapan dingin. Dia melihat semua perusakan itu namun tidak turun untuk menghentikannya. Ia hanya berbisik pada dirinya sendiri, "Jika ini caramu, Ibrahim, maka jangan salahkan aku nanti." Matanya bersinar lembut, seperti ada cahaya gaib, yang keluar sesaat sebelum ia menghilang ke balik bayangan malam. Keesokan paginya, para pedagang terkejut melihat lapak Aluna hancur berantakan. Mereka cemas, mengira gadis itu akan pergi meninggalkan pasar. Namun saat matahari naik, Aluna kembali datang dengan wajah tanpa ekspresi, membawa sandal-sandal baru. Ia menata lapak yang rusak itu tanpa keluhan, seolah tidak terjadi apa-apa. "Kau nggak takut, Dek?" tanya seorang pedagang. Aluna hanya tersenyum tipis. "Ini belum apa-apa," jawabnya singkat. Sementara itu, Ibrahim melihat dari kejauhan dengan mata penuh benci. Dalam hatinya, rasa penasaran semakin menjadi-jadi. Kenapa dia nggak takut? Apa dia memang bukan gadis biasa? Pikirnya, ego Ibrahim tak bisa menerima kenyataan bahwa ancaman dan kekerasannya tak mempan pada seorang perempuan. Malam itu, Siti Aluna duduk di depan lapaknya yang sudah ia perbaiki seadanya. Pasar 16 Ilir mulai sepi, hanya terdengar suara jangkrik dan tiupan angin malam yang menelusup di antara kios-kios kayu. Dalam diam, Aluna memejamkan mata, mengatur napas. Ia mulai merapal doa dan mantra yang diajarkan gurunya, Kiai Wirasana. Di dalam dadanya, kekuatan ajian rawa rontek yang selama ini ia pendam mulai berdenyut, seperti api kecil yang membesar. Guru selalu bilang, rawa rontek bukan untuk menantang, tapi melindungi batinnya. Namun sejak berhadapan dengan Ibrahim Balak, ia merasa ajian itu seolah terbangun dengan sendirinya, merespons ancaman yang datang. Kedua telapak tangannya terasa hangat, bahkan memancarkan cahaya samar. Angin malam berputar di sekitarnya, menandakan energi sakti rawa rontek mulai bangkit. Di waktu yang sama, Ibrahim Balak tidak bisa tidur. Di rumah kayu tempat ia beristirahat, ia terus teringat tatapan mata Aluna. Tatapannya, seperti bukan manusia biasa, gumamnya. Ia merasa dadanya sesak, seperti ada sesuatu yang menekannya. "Kenapa aku jadi ragu begini? Aku Ibrahim Balak, tidak ada orang yang bisa menantangku," teriaknya sendiri untuk mengusir rasa takut yang diam-diam menyelinap. Ucok, anak buahnya, yang sedang berjaga di luar, mendengar teriakan itu. Ia masuk dengan wajah cemas. "Bos, aku dengar-dengar cewek itu mungkin punya ilmu kebal. Orang-orang pasar ngomongin dia, mereka bilang dia bisa bikin orang terpental tanpa disentuh."
Ibrahim memukul meja hingga gelas kopi pecah. Omong kosong, besok aku buktikan sendiri kalau dia cuma gadis biasa, katanya, meski sorot matanya menunjukkan keraguan. Di pasar, aura Aluna semakin terasa. Beberapa pedagang yang lewat dekat lapaknya merasa tubuh mereka merinding. Ada sesuatu yang berbeda dari gadis itu, seakan lapak sederhana itu dipenuhi energi tak terlihat. Pak Rawi, pedagang kain tua, mendekat sambil menatap Aluna penuh kehati-hatian. "Nak, dari mana kau belajar ilmu itu?" tanyanya perlahan. Aluna hanya tersenyum samar, tidak menjawab. "Jagalah dirimu, nak," bisik Pak Rawi. Ia bisa merasakan energi rawa rontek yang tak main-main. Kalau Ibrahim Balak tak sadar diri, dia akan celaka berhadapan dengan kekuatan seperti ini, pikirnya sambil berjalan pergi dengan wajah khawatir. Dalam hatinya, Pak Rawi berharap Aluna tidak terpaksa menggunakan kekuatannya secara penuh, karena ajian rawa rontek terkenal mematikan. Malam semakin larut, dan Aluna masih duduk bermeditasi. Di langit, bulan terlihat bulat sempurna, memantulkan cahaya ke pasar yang sunyi. Tiba-tiba, angin bertiup kencang, membuat daun-daun kering berterbangan. Di dalam dirinya, Aluna merasakan rawa rontek benar-benar siap bangkit. Jika esok Ibrahim Balak datang lagi, aku akan tunjukkan bahwa kebenaran tak bisa diinjak, gumamnya dengan mata yang memancarkan cahaya aneh. Pagi itu, pasar 16 Ilir dipenuhi rasa tegang. Bisik-bisik tentang Siti Aluna semakin menyebar. Para pedagang saling berdesis, menunggu kedatangan Ibrahim Balak yang pasti takkan tinggal diam setelah 2 kali dipermalukan. "Hari ini pasti ada keributan lagi," kata seorang pedagang ikan, bergegas merapikan dagangannya sambil sesekali melirik lapak Aluna. Gadis itu duduk tenang, menata sandal-sandalnya, wajahnya tak sedikit pun menunjukkan rasa takut. Di sudut pasar, langkah berat Ibrahim Balak terdengar seperti dentuman. Tubuhnya yang besar berjalan tegap, diikuti 5 anak buahnya lengkap dengan tatapan garang. Wajah Ibrahim merah padam, seolah apinya tak lagi bisa dipadamkan. "Mana cewek itu? Hari ini aku habiskan," raungnya, membuat orang-orang langsung menyingkir. Bahkan ada yang buru-buru menutup lapak karena takut terkena imbas. Ketika tiba di depan lapak Aluna, Ibrahim menghantam meja kayu dengan tinjunya hingga pecah. "Kau masih berani berdagang di sini setelah semua peringatanku?" teriaknya. Aluna berdiri perlahan, menatap Ibrahim dengan mata tajam. "Saya sudah bilang, saya tidak takut. Saya hanya mencari nafkah. Tapi kalau abang terus memaksa, jangan salahkan saya," jawabnya dengan suara dingin namun bergetar oleh kekuatan yang disembunyikannya. Ucok dan Doni, yang ikut bersama Ibrahim, melangkah maju. "Bos, biar kita yang beresin dia," kata Doni sambil mengayunkan batang kayu ke arah Aluna. Namun sesuatu yang aneh terjadi. Batang kayu itu terpental seakan menabrak tembok tak terlihat. Doni terhuyung dan jatuh, wajahnya pucat. "Apa-apaan ini?" teriaknya panik. Orang-orang pasar yang menonton berteriak kaget. Sebagian mulai percaya bahwa gadis itu memang punya ilmu sakti. Ibrahim menggeram, semakin tersulut emosinya. "Jangan main-main dengan aku." Ia melompat maju, meninju Aluna dengan kekuatan penuh. Namun tinjunya justru berhenti di udara, tertahan oleh sesuatu yang tak kasat mata. Mata Aluna bersinar lembut, dan suara lirihnya menggema, "Aku sudah memperingatkanmu." Ibrahim terdorong mundur beberapa langkah, wajahnya terkejut sekaligus marah. "Bos, jangan dilawan, ini bukan orang sembarangan," seru Ucok yang mulai ketakutan. Tapi Ibrahim, dengan egonya yang meledak-ledak, tak peduli. "Aku nggak peduli siapa dia. Aku Ibrahim Balak, semua orang di pasar ini harus tunduk padaku," teriaknya sambil menghunus pisau belati. Orang-orang pasar semakin panik, sebagian bersembunyi di balik lapak, sebagian lagi diam terpaku menunggu apa yang akan terjadi. Aluna menatap pisau itu tanpa gentar. "Kalau ini pilihanmu, Bang, maka kau akan merasakan akibatnya," ucapnya pelan. Angin di sekitar mereka tiba-tiba berputar kencang, membuat debu dan kertas berterbangan. Ibrahim mulai merasa tubuhnya berat, seolah ada tangan gaib yang menahannya. Tapi ia tetap maju, matanya dipenuhi amarah, tidak menyadari bahwa ia sedang berhadapan dengan kekuatan yang jauh di luar nalar manusia. Ibrahim Balak maju dengan teriakan garang, mengayunkan pisaunya ke arah Aluna. Namun, sebelum ujung pisau itu menyentuh kulit gadis itu, sebuah dorongan tak terlihat menahan gerakannya. Tubuh Ibrahim terpental mundur beberapa langkah, seolah ada dinding baja yang menghadang. Orang-orang pasar menahan napas,
tak percaya melihat preman paling ditakuti di Palembang terlempar begitu saja. Apa-apaan itu? Dia nggak disentuh, tapi Ibrahim jatuh. Bisik seorang pedagang, matanya terbelalak. Aluna berdiri tegak, dengan wajah dingin dan mata yang berkilau bagai bara api. Kedua telapak tangannya memancarkan cahaya samar, tanda bahwa ajian Rawa Rontek telah terbangun sepenuhnya. Aku sudah bilang, jangan memaksa. Aku tidak mencari masalah, tapi kalau kau terus mengganggu orang lemah, aku tidak akan diam, ucapnya. Suaranya tenang, namun seperti petir yang menggema di telinga Ibrahim. Tidak mungkin, aku Ibrahim Balak, aku nggak bisa kalah sama cewek kampung. Teriak Ibrahim. Dengan penuh amarah, ia bangkit lagi dan menyerang. Tinju dan tendangan bertubi-tubi ia layangkan, tapi semua pukulan seperti menabrak batu karang. Setiap kali Aluna menangkis, tubuh Ibrahim justru terhentak sendiri. Ucok dan Doni yang melihat kejadian itu tak berani maju, hanya memandang bos mereka yang tampak kewalahan. Aluna menggerakkan tangannya pelan, dan tubuh Ibrahim terdorong mundur seperti ada tenaga gaib yang memukulnya. "Kau sudah cukup?" tanya Aluna dengan suara dingin. Tapi Ibrahim justru semakin murka. Dengan teriakan beringas, ia meraih sebatang besi dari lapak kosong dan mengayunkannya ke arah Aluna. Besi itu menghantam keras, namun justru patah seketika saat menyentuh tubuh gadis itu. Orang-orang pasar menjerit kaget melihat kejadian aneh itu. Mata Ibrahim mulai dipenuhi rasa takut, namun egonya masih menolak kalah. "Ini sihir, kau penyihir," teriaknya. Aluna melangkah maju, jaraknya kini tinggal 1 meter dari Ibrahim. "Aku bukan penyihir, Bang. Aku hanya melindungi diri. Jangan teruskan ini, atau kau sendiri yang akan hancur," kata Aluna. Energi Rawa Rontek mulai terasa semakin kuat, hingga angin di sekitar mereka berputar kencang, membuat debu pasar beterbangan. Ucok mulai gemetar. "Bos, mungkin kita harus mundur. Ini bukan lawan kita," katanya lirih. Tapi Ibrahim masih berdiri, napasnya terengah-engah. "Tidak, aku harus tunjukkan siapa yang berkuasa di pasar ini." Dengan sisa tenaga, ia kembali menyerang, tapi kali ini Aluna menggerakkan tangannya dengan cepat. Ibrahim terpental jauh ke belakang, menghantam meja dagangan hingga roboh. Kerumunan pasar menjadi riuh. Ada yang bersorak kecil, ada yang hanya terdiam ngeri. Belum pernah ada yang berani melawan Ibrahim seperti itu. Aluna hanya berdiri diam, menatap Ibrahim dengan tatapan tajam, lalu berkata, "Aku sudah memperingatkanmu. Ini baru permulaan jika kau masih tidak berhenti." Kata-katanya membuat Ibrahim terdiam, tubuhnya gemetar, namun matanya masih menyimpan dendam yang membara. Setelah duel dramatis itu, pasar 16 Ilir diguncang oleh desas-desus yang tak berhenti. Semua pedagang membicarakan Siti Aluna seolah ia adalah legenda baru. "Aku lihat sendiri, dia tidak terluka sedikit pun meski dipukul besi," kata seorang pedagang ayam dengan suara bergetar. "Itu pasti ajian sakti, ajian kuno," sambung seorang pedagang rempah, matanya penuh rasa takut sekaligus kagum. Pak Rawi, pedagang kain tua yang sejak awal memperhatikan Aluna, hanya menghela napas panjang. "Kalian semua tidak tahu, ilmu itu bukan ilmu biasa. Itu ajian Rawa Rontek, warisan kuno dari tanah pagar alam," katanya pelan. Beberapa pedagang langsung menoleh padanya, ingin tahu lebih banyak. "Rawa Rontek, apa itu, Pak?" tanya salah seorang dengan mata terbelalak. "Rawa Rontek adalah ajian sakti yang membuat pemiliknya nyaris tidak bisa mati," jawab Pak Rawi. "Tubuhnya dilindungi kekuatan alam, senjata tajam, pukulan, bahkan api tak bisa melukainya. Tapi ajian itu hanya dimiliki orang yang hatinya murni. Gadis itu, bukan orang sembarangan." Ucapannya membuat semua orang terdiam, menatap Aluna yang sedang duduk tenang di lapaknya. Sementara itu, Ibrahim Balak terbaring di rumahnya dengan tubuh penuh memar. Amarahnya semakin besar. "Aku kalah. Aku dipermalukan oleh seorang gadis," katanya dengan suara serak. Doni dan Ucok duduk di sudut ruangan, tak berani mengeluarkan suara. Mereka tahu bos mereka sedang berada di ambang ledakan emosi. Namun di balik rasa marah itu, ada ketakutan yang mulai merayap di hati Ibrahim. Bayangan wajah Aluna dan kekuatan misteriusnya terus menghantui pikirannya. Ucok akhirnya memberanikan diri bicara. "Bos, kalau benar dia punya ajian Rawa Rontek, kita nggak bisa lawan dia dengan cara biasa. Kita butuh orang sakti untuk menghadapinya." Ibrahim mendengus, tapi diam-diam ia tahu ucapan itu ada benarnya. "Aku tidak akan kalah. Aku akan cari cara untuk menghancurkan cewek itu,
Meski harus pakai ilmu hitam, gumamnya dengan mata menyala penuh dendam. Di pasar, Aluna sadar bahwa dirinya sudah menjadi sorotan. Beberapa pedagang menghampirinya, mencoba berterima kasih karena telah menentang Ibrahim. "Dek, kau itu pahlawan bagi kami. Selama ini kami nggak ada yang berani melawan dia," kata seorang ibu pedagang sayur sambil menggenggam tangan Aluna. Aluna tersenyum tipis, tapi ia hanya menjawab singkat, "Aku hanya ingin hidup damai, Bu." Namun, di balik ketenangan wajahnya, Aluna tahu pertarungan belum selesai. Ia merasakan energi gelap yang semakin kuat dari arah Ibrahim Balak. Dia tidak akan berhenti, batinnya. Di malam itu, saat pasar sudah sepi, Aluna duduk bersila di lapaknya, merapal mantra rawa rontek untuk memperkuat perlindungan. Ia tahu, badai besar akan segera datang. Malam itu, Ibrahim Balak duduk di teras rumahnya dengan wajah muram dan penuh luka. Matanya menatap kosong ke langit, namun di dalam dadanya amarah berkobar seperti api yang tak bisa padam. "Aku tidak bisa kalah. Aku tidak boleh kalah dari seorang gadis." Batinnya menggeram. Semua kejadian di pasar terbayang lagi, sorot mata Aluna yang dingin, tubuhnya yang tak terluka meski dihantam besi, dan rasa malu ketika ia terhempas di depan semua orang. Rasa itu membakar harga dirinya. Doni dan Ucok duduk gelisah di dekatnya. Mereka tahu Ibrahim sedang merencanakan sesuatu. "Bos, kalau benar dia punya ajian rawa rontek, mungkin kita nggak bisa lawan dia dengan cara biasa. Kita harus pakai orang sakti," ucap Ucok ragu-ragu. Ibrahim menoleh dengan tatapan tajam. "Kau pikir aku takut? Tidak, kalau dia pakai ajian, aku juga bisa pakai ajian. Aku akan cari cara, meskipun harus ke dukun paling hitam di Palembang ini." Beberapa jam kemudian, Ibrahim pergi dengan langkah berat menuju sebuah kampung di pinggir rawa-rawa. Tempat itu terkenal angker dan dihuni seorang dukun tua bernama Kibrata, seorang praktisi ilmu hitam yang sudah lama dihindari orang-orang. Doni dan Ucok yang mengikutinya merasa merinding sepanjang perjalanan. "Bos, yakin kita harus ke sini?" tanya Doni dengan wajah pucat. Ibrahim hanya menggeram, "Kalau kau takut, pulang saja." Kibrata menyambut mereka di depan gubuknya dengan tatapan tajam. Tubuhnya kurus, kulitnya penuh keriput, dan di tangannya tergenggam tongkat kayu hitam. "Aku sudah mendengar namamu, Ibrahim Balak," ucapnya dengan suara berat. "Kau datang bukan untuk main-main. Apa yang kau mau?" Ibrahim menunduk sedikit, lalu berkata, "Aku mau kekuatan. Kekuatan untuk menghancurkan seorang gadis yang punya ajian rawa rontek." Kibrata tersenyum sinis, seolah sudah mengerti segalanya. "Rawa rontek, ilmu tua yang tak bisa dilawan dengan tangan kosong. Kalau kau ingin kekuatan untuk mengalahkannya, kau harus siap dengan harga yang mahal," ucap sang dukun. Ibrahim mengangguk mantap. "Harga berapapun aku bayar. Aku harus menang." Dukun itu menyalakan dupa hitam, aroma menyengat memenuhi gubuk. Kibrata mulai merapal mantra, suaranya berat dan bergema, seolah datang dari tempat yang jauh. Ibrahim merasakan tubuhnya panas, lalu dingin, lalu seperti ada sesuatu yang merayap ke dalam nadinya. "Aku akan memberimu ajian bala sukma. Ajian ini akan memperkuat tubuhmu dan menambah kekuatanmu berkali lipat. Tapi ingat, kau akan haus darah," bisik Kibrata. Ibrahim hanya tersenyum miring, merasakan energi baru membakar tubuhnya. "Haus darah. Bagus. Itu akan kuberikan pada gadis itu," teriaknya dengan tawa garang. Doni dan Ucok saling pandang, ketakutan melihat perubahan aura Ibrahim yang kini semakin gelap, seperti diselimuti bayangan hitam. Di kejauhan, Siti Aluna yang sedang bermeditasi di pasar tiba-tiba membuka mata. Ia merasakan hawa jahat yang semakin pekat. "Ibrahim, kau benar-benar mencari jalan gelap," gumamnya pelan. Ia tahu, pertempuran berikutnya tidak akan sama seperti sebelumnya. Pertarungan yang akan datang mungkin adalah duel hidup dan mati. Pagi itu pasar 16 Ilir terasa lebih sunyi dari biasanya. Para pedagang berbisik-bisik, menyebarkan kabar bahwa Ibrahim Balak telah memanggil seseorang untuk menghadapi Siti Aluna. Nama itu membuat sebagian orang bergidik ngeri. Gino Besi, seorang preman bayaran yang terkenal kebal senjata tajam. "Kalau benar Gino datang, pasar ini pasti banjir darah," kata seorang pedagang bawang dengan suara bergetar. Siti Aluna duduk di lapaknya, wajahnya tetap tenang. Ia sudah mendengar desas-desus itu. Dalam hatinya ia sadar, Ibrahim tidak akan datang dengan tangan kosong. "Kalau mereka menguji aku dengan kekerasan, aku akan menjawab dengan kekuatan kebenaran," batinnya. Namun,
Ada rasa iba di hatinya, ia tidak ingin melukai orang yang hanya jadi alat Ibrahim. Tak lama, suara langkah berat menggema di lorong pasar. Gino besi muncul dengan tubuh tegap, kulit legam, dan kalung besi melingkar di lehernya. Tato naga membentang di dada, dan di tangannya tergenggam rantai besi panjang. Wajahnya dingin, mata tajam menatap Aluna. "Kau yang namanya Siti Aluna?" Suaranya berat, nyaris seperti geraman binatang. "Aku," jawab Aluna tenang. "Apa kau datang untuk mencariku?" "Aku diutus Ibrahim. Katanya kau bikin dia malu." "Aku nggak peduli kau cewek atau siapapun. Kalau kau nggak tunduk, aku akan robohkan kau di sini," ancam Gino sambil memutar rantai besi di tangannya, membuat suara gemeretak menakutkan. Para pedagang menonton dari kejauhan, beberapa bersembunyi di balik kios. Mereka tahu Gino bukan lawan sembarangan. "Aku tidak akan tunduk pada ketidakadilan," jawab Aluna dengan suara tegas. "Jika kau memaksa, aku tidak punya pilihan selain melawan." Mata Aluna mulai memancarkan cahaya samar, pertanda ajian rawa rontek siap menyala. Dengan teriakan keras, Gino melompat maju, mengayunkan rantai besi ke arah Aluna. Rantai itu menghantam keras meja lapak, menghancurkannya. Namun, saat rantai diarahkan ke tubuh Aluna, sesuatu yang tak terlihat menghentikan gerakannya. Gino terhuyung mundur, wajahnya terkejut. "Apa-apaan ini?" serunya. Aluna hanya memandangnya dengan dingin. "Aku sudah bilang, kekerasanmu tak akan mempan padaku." Merasa dipermalukan, Gino mengayunkan rantai berkali-kali, mencoba berbagai cara untuk melukai Aluna. Namun setiap kali rantai itu mendekat, ia seperti mengenai tembok tak kasat mata. Justru tubuh Gino terpental, dadanya terasa sesak. "Kau, bukan manusia biasa," teriaknya. Dalam sekejap, Aluna mengangkat tangannya, dan energi gaib mendorong Gino hingga jatuh tersungkur di tanah. "Pergilah sebelum aku benar-benar melukaimu," ucap Aluna. Suaranya lembut, namun penuh kekuatan yang membuat Gino tak sanggup berdiri. Dengan wajah penuh keringat dan napas terengah, Gino menatap Aluna sekali lagi, lalu mundur perlahan, meninggalkan pasar tanpa sepatah kata. Para pedagang bersorak pelan, kagum dan lega melihat kemenangan Aluna. Di tempat lain, Ibrahim Balak mendengar kabar kekalahan Gino Besi. Tangannya mengepal, matanya memerah penuh amarah. "Bahkan Gino kalah," teriaknya. Aura gelap dari ajian balas sukma mulai menyelimuti tubuhnya. "Baiklah, Siti Aluna, kali ini, aku sendiri yang akan menghabisimu," katanya dengan suara serak dan penuh dendam. Keesokan harinya, langit Palembang tampak kelabu, seolah ikut merasakan ketegangan yang membungkus pasar 16 Ilir. Para pedagang bekerja dengan hati-hati, sebagian besar mata mereka tertuju pada arah jalan masuk pasar. Mereka tahu Ibrahim Balak akan datang hari ini, bukan lagi dengan tangan kosong, melainkan dengan kekuatan baru yang tak bisa ditebak. "Aku dengar dia sudah ke dukun hitam," bisik seorang pedagang ikan. "Kali ini, pasar ini bisa jadi medan perang." Siti Aluna menata sandal-sandalnya seperti biasa, wajahnya tetap tenang walau hatinya waspada. Ia merasakan hawa gelap yang semakin mendekat, sebuah energi asing yang membuat udara di sekitarnya terasa berat. Ajian balas sukma, begitu gelap auranya, batinnya. Ia tahu Ibrahim kini bukan hanya preman pasar, tetapi sudah berubah menjadi manusia dengan kekuatan yang dikuasai amarah. Tak lama, langkah berat Ibrahim Balak terdengar menggema. Ia muncul di lorong pasar, tubuhnya tampak berbeda, lebih besar, matanya merah menyala, dan kulitnya berkilau seperti baja. Aura gelap mengepul di sekitarnya, membuat orang-orang yang berdiri terlalu dekat merasa sesak dan mual. Doni dan Ucok mengikutinya dari belakang dengan wajah pucat, bahkan mereka tampak takut dengan bos mereka sendiri. "Aluna," teriak Ibrahim dengan suara yang lebih berat, seperti ada gema dari dunia lain. "Hari ini, kau tidak akan bisa berdiri lagi. Aku akan hancurkan kau." Para pedagang langsung menyingkir sejauh mungkin, sebagian bersembunyi di balik kios, sebagian lagi memandang dengan wajah cemas. Mereka belum pernah melihat Ibrahim dalam wujud yang begitu menakutkan. Aluna berdiri perlahan, menatap Ibrahim dengan tatapan tegas. "Ibrahim, kau sudah terlalu jauh. Jalan yang kau pilih ini akan membawamu pada kehancuran. Aku tidak ingin bertarung, tapi jika kau memaksa, aku tidak punya pilihan," ucapnya. Namun Ibrahim hanya tertawa keras, tawanya menyeramkan, seakan berasal dari dua suara sekaligus. "Kau bicara soal kehancuran, kau yang akan hancur, gadis kampung." Tanpa ragu, Ibrahim melompat maju,
tinjunya menghantam tanah dengan kekuatan luar biasa, membuat lantai kayu pasar retak. Orang-orang menjerit ketakutan melihat kekuatan barunya. Aluna segera mengaktifkan ajian rawa rontek, cahaya samar memancar dari tubuhnya, menciptakan pelindung tak terlihat yang menghalau energi gelap Ibrahim. Dia jauh lebih kuat dari sebelumnya, tapi ini bukan alasan untuk mundur, batinnya. Benturan pertama terjadi ketika Ibrahim menghantam Aluna dengan pukulan yang diselimuti energi bala sukma. Sinar hitam bertabrakan dengan cahaya putih rawa rontek, menciptakan ledakan energi yang mengguncang seluruh pasar. Kios-kios terdekat bergetar, debu beterbangan, dan beberapa pedagang berteriak ketakutan. Duel sesungguhnya akhirnya dimulai, dan semua orang tahu ini bukan pertarungan biasa. Aluna menatap Ibrahim dengan mata berkilau tajam. "Kalau kau memilih jalan kegelapan, maka aku akan jadi cahaya yang mengakhirinya," ucapnya pelan, sebelum melancarkan serangan balik. Kekuatan rawa rontek berputar di sekelilingnya, siap menembus pertahanan gelap bala sukma. Pertarungan yang akan menentukan siapa penguasa pasar 16 ilir pun tak terelakkan. Benturan kekuatan antara Ibrahim Balak dan Siti Aluna membuat pasar 16 ilir seperti medan perang. Setiap pukulan Ibrahim yang dilapisi ajian bala sukma menghantam udara dengan suara menggelegar, membuat papan kios berderak dan pecah. Aluna bergerak dengan kecepatan luar biasa, tubuhnya diselimuti aura putih berkilau dari ajian rawa rontek. Setiap kali Ibrahim menyerang, cahaya rawa rontek membentuk perisai tak terlihat yang menahan hantaman, memantulkan sebagian kekuatan gelap itu kembali padanya. Orang-orang pasar bersembunyi di balik meja dan karung, namun tak mampu mengalihkan pandangan mereka dari pertarungan tersebut. Astaga, itu bukan lagi manusia. Mereka seperti dua makhluk dari dunia lain, bisik seorang pedagang sayur, tubuhnya gemetar. Asap debu memenuhi udara ketika Ibrahim menghantam tanah, menciptakan lubang besar, tapi Aluna melompat dengan ringan, menghindari setiap serangan dengan gerakan lincah. "Aluna, kau pikir cahaya lemahmu bisa mengalahkan kegelapan ini?" raung Ibrahim dengan suara berat yang menggema di seluruh pasar. Matanya semakin merah menyala, dan urat-urat di tangannya tampak menonjol karena energi bala sukma yang semakin liar. Namun Aluna tidak gentar, "Kegelapan hanya kuat kalau tak ada cahaya. Dan aku akan pastikan kau tidak lagi menakuti orang di sini," jawabnya dengan tatapan tajam. Dengan gerakan cepat, Aluna menyerang balik. Ia merapalkan mantra rawa rontek, dan dari kedua telapak tangannya memancar cahaya putih menyilaukan, menembus energi hitam yang mengelilingi Ibrahim. Benturan energi itu membuat suara menggelegar, seperti petir yang menyambar. Ibrahim terdorong mundur, tubuhnya terbanting menabrak tiang kayu hingga tiang itu patah. Doni dan Ucok yang menonton dari jauh hanya bisa ternganga melihat bos mereka kewalahan. Ibrahim bangkit dengan napas terengah-engah, wajahnya semakin dipenuhi amarah. "Aku tidak akan kalah," teriaknya sambil memanggil kekuatan bala sukma secara penuh. Aura hitam di sekelilingnya semakin pekat, membuat udara di pasar terasa berat dan pengap. "Kalau kau ingin melihat amarahku, inilah saatnya," serunya, sebelum melancarkan serangan beruntun seperti badai. Aluna memusatkan seluruh energi rawa rontek ke tubuhnya. Cahaya putih berputar di sekelilingnya, membentuk pusaran pelindung yang berkilau. Setiap hantaman Ibrahim memantul seperti menabrak cermin besi. "Kekuatanmu hanya ilusi dari kebencian, Ibrahim. Itu tidak akan bertahan lama," ucap Aluna, sambil melompat maju dengan serangan balasan yang lebih cepat dari sebelumnya. Benturan keduanya menciptakan gelombang energi yang mengguncang kios-kios, membuat kaca pecah dan barang dagangan berjatuhan. Orang-orang pasar yang bersembunyi berteriak ngeri, sebagian berdoa agar pertarungan itu segera berakhir. Cahaya putih dan hitam beradu, saling mendorong dengan kekuatan yang nyaris tak terbendung. Di tengah kepulan debu dan kilatan energi, Ibrahim terhuyung. Untuk pertama kalinya ia merasakan tubuhnya melemah. Kenapa kekuatan ini seperti terbakar dari dalam? Batinnya panik. Aluna menatapnya dengan dingin. "Ajian gelapmu mulai memakan jiwamu, Ibrahim. Mundurlah, sebelum semuanya terlambat." Namun, bukannya berhenti, Ibrahim justru menggeram lebih keras, menandakan pertarungan ini belum akan usai. Debu dan asap masih mengepul di tengah pasar 16 ilir, ketika Siti Aluna memejamkan mata, menarik napas panjang, lalu merapal mantra dengan suara lirih. Cahaya putih keperakan perlahan menyelimuti tubuhnya, semakin lama semakin terang, hingga memancar seperti sinar bulan purnama di tengah siang. Para pedagang yang bersembunyi di balik kios terperangah, sebagian bahkan menutup mata karena silau. "Ilmu apakah itu?"
Gumam mereka dengan kagum dan takut. Ibrahim Balak, yang masih dikuasai ajian bala sukma, merasakan tekanan tak terlihat menghimpit tubuhnya. Energi kegelapan yang menyelimutinya seperti meronta, seolah tak mampu menahan pancaran cahaya rawa rontek. Tidak mungkin, aku tak boleh kalah. Aku Ibrahim Balak, teriaknya dengan suara serak, namun suaranya terdengar pecah, seolah dipenuhi rasa sakit. Ia mencoba melangkah maju, tapi tubuhnya seperti diseret mundur oleh kekuatan gaib. Cahaya ini bukan untuk melukai, tapi untuk menahan kejahatan, kata Aluna dengan suara yang tenang namun tegas. Ia mengangkat kedua tangannya, membentuk lingkaran cahaya yang berputar di udara. Lingkaran itu bergetar, memancarkan energi murni yang semakin lama semakin kuat. Ibrahim merasakan kulitnya panas seperti terbakar, dan teriakan amarahnya berubah menjadi teriakan kesakitan. Hentikan, raungnya, tapi Aluna tidak goyah. Benturan energi terjadi lagi ketika Ibrahim mencoba melawan dengan mengerahkan seluruh kekuatan bala sukma. Namun, energi gelapnya seolah terpecah-pecah oleh sinar rawa rontek yang membelah. Udara dengan suara mendengung. Dari kejauhan, Doni dan Ucok terdiam kaku, melihat bos mereka terjebak dalam pusaran cahaya dan bayangan. "Bos, ini gila, kita nggak bisa nolong dia," bisik Ucok dengan wajah pucat pasi. Dengan langkah maju yang mantap, Aluna mendekati Ibrahim yang sudah mulai goyah. "Kegelapan yang kau pilih tidak akan pernah menang, Ibrahim. Lihatlah dirimu sekarang, kau bukan lagi dirimu sendiri." Cahaya di tubuh Aluna semakin terang, hingga tubuhnya tampak seperti diselimuti baju zirah putih dari energi murni. Para pedagang yang menonton dari jauh merasa udara sekitar pasar terasa hangat, seolah ada sinar matahari yang turun ke bumi. Ibrahim mencoba menyerang sekali lagi, namun tinjunya berhenti di udara, tertahan oleh dinding cahaya. Sinar rawa rontek menelusup ke tubuhnya, membuat ajian bala sukma bergetar dan melemah. "Apa yang terjadi? Kenapa tenagaku hilang?" pikir Ibrahim, panik. Ia berusaha merapal mantra gelap Kibrata, tapi suaranya tercekat, seolah tenggorokannya tersumbat oleh kekuatan tak terlihat. Dengan satu gerakan cepat, Aluna mengarahkan telapak tangannya ke arah dada Ibrahim. Cahaya putih meledak, mendorong tubuh Ibrahim hingga terhempas ke belakang, menghantam tiang kayu pasar dan jatuh tersungkur. Semua orang menahan napas melihatnya. Tubuh Ibrahim bergetar, napasnya tersengal-sengal, dan aura gelap bala sukma perlahan menghilang, seakan dilucuti oleh cahaya murni. Aluna berdiri diam, tubuhnya masih memancarkan cahaya lembut. Ia menatap Ibrahim dengan mata teduh. "Berhentilah, Ibrahim, kau sudah melihat bahwa jalan gelap tidak akan membawamu kemana-mana." Suara Aluna lembut, tapi menggetarkan hati semua orang yang mendengarnya. Pasar 16 Ilir mendadak sunyi, hanya terdengar deru napas berat Ibrahim yang kalah. Pasar 16 Ilir masih terdiam dalam keheningan setelah ledakan cahaya rawa rontek yang memporak-porandakan aura bala sukma. Ibrahim Balak terbaring di tanah, tubuhnya gemetar hebat. Napasnya memburu, matanya memandang kosong ke langit, seolah tak percaya dirinya bisa dikalahkan. "Aku kalah. Aku, Ibrahim Balak, penguasa pasar ini," suaranya lirih, patah oleh rasa malu dan marah yang bercampur menjadi satu. Doni dan Ucok, yang selama ini selalu membanggakan bos mereka, berlari mendekat dengan wajah pucat. "Bos, sudahlah, kita mundur aja, ini bukan lawan kita," ucap Doni dengan nada panik. Namun Ibrahim menepis tangan anak buahnya, berusaha bangkit walau tubuhnya lemah. "Aku tidak bisa kalah dari seorang gadis. Aku tidak akan terima ini," teriaknya dengan suara serak, matanya merah oleh amarah yang tersisa. Siti Aluna menatapnya dari kejauhan, tubuhnya masih diselimuti sisa cahaya rawa rontek yang berpendar lembut. "Ibrahim, dengarkan aku, kau sudah cukup menyakiti orang-orang di pasar ini. Ini waktunya berhenti sebelum kehancuranmu semakin dalam," ucapnya tegas namun penuh belas kasih. Kata-kata itu justru membuat dada Ibrahim semakin sesak, karena baginya, belas kasihan adalah penghinaan terbesar. "Jangan bicara padaku seperti aku orang lemah," raung Ibrahim. Ia berusaha memanggil sisa energi bala sukma, namun kekuatan itu kini tak lebih dari bara yang hampir padam. Tubuhnya bergetar, wajahnya memucat, dan darah mengalir dari sudut bibirnya. Kenapa ajian ini tak lagi mempan? Batinnya penuh panik. Dalam hatinya, ia sadar kekuatan gelap itu perlahan memakan dirinya sendiri. Para pedagang yang menonton mulai bersuara lirih. "Lihatlah, Ibrahim bukan lagi orang yang dulu," bisik seorang pedagang beras.
Ada rasa kasihan sekaligus lega di mata mereka. Beberapa bahkan mulai mendekati Aluna, berdiri di belakangnya seolah mendukung keberanian gadis itu. Untuk pertama kalinya, Ibrahim merasa sendirian, tidak ada lagi rasa takut dari orang-orang yang biasanya tunduk padanya. Aluna melangkah mendekat dengan tatapan lembut. "Ibrahim, ini kesempatanmu. Berhentilah, atau aku terpaksa menutup jalan gelapmu dengan tanganku sendiri." Suara itu menggetarkan hati semua yang mendengarnya, bahkan Ucok dan Doni menunduk, malu dengan semua kekacauan yang sudah mereka buat. Namun, di dalam diri Ibrahim, amarah dan harga diri yang hancur justru memantik bara dendam yang lebih berbahaya. "Tidak, aku akan habiskan kau, meski harus dengan nyawaku sendiri," teriak Ibrahim. Ia meraih sebilah pisau yang tergeletak di tanah, matanya liar, penuh niat bunuh diri menyerang Aluna. Doni dan Ucok berusaha menahannya, tapi Ibrahim sudah tidak peduli. Ia berlari dengan teriakan seperti binatang terluka, melancarkan serangan terakhir yang nekat. Aluna menarik napas panjang, cahaya rawa rontek kembali menyala di telapak tangannya. "Kalau ini keputusanmu, maka aku tak punya pilihan." Dalam sekejap, cahaya putih meledak dari tangan Aluna, menyelimuti tubuh Ibrahim hingga terpental jauh, menghantam tiang kayu dan terkapar tak bergerak. Pasar kembali hening. Semua orang menatap dengan wajah pucat, menunggu apakah Ibrahim masih bernapas. Ibrahim balak tergeletak di tanah, napasnya tersengal, tubuhnya lemas seperti kehilangan semua tenaga. Darah mengalir dari sudut bibirnya, matanya memandang kosong, seolah semua keangkuhan yang selama ini melekat pada dirinya hilang begitu saja. Para pedagang yang tadinya takut padanya kini hanya melihat seorang pria yang runtuh, tanpa sisa wibawa. "Itu, Ibrahim, preman yang dulu menindas kita semua," bisik seorang pedagang sayur dengan mata terbelalak. Siti Aluna berdiri di hadapannya, cahaya rawa rontek perlahan memudar. Ia menatap Ibrahim bukan dengan kebencian, melainkan dengan rasa iba. "Ibrahim, kau harus sadar. Jalan yang kau pilih selama ini hanya membawa penderitaan, baik untuk dirimu maupun orang lain. Bangkitlah, bukan untuk melawan, tapi untuk memperbaiki dirimu," ucapnya dengan suara lembut namun tegas. Kata-kata itu membuat hati Ibrahim terasa ditusuk, karena ia sadar kebenarannya. Doni dan Ucok mendekati bos mereka dengan hati-hati. "Bos, sudah cukup, kau nggak bisa terus seperti ini. Lihat, semua orang nggak takut lagi sama kita," kata Ucok dengan suara lirih. Ibrahim menoleh perlahan, melihat tatapan orang-orang pasar yang kini bukan lagi takut, melainkan penuh rasa lega dan harapan. Untuk pertama kalinya, Ibrahim merasakan betapa ia benar-benar sendirian. Kenapa semua ini terjadi?" gumam Ibrahim, matanya basah. Ia menggenggam tanah dengan tangan gemetar, mengingat semua kesalahannya selama ini. Rasa sakit fisik tak sebanding dengan rasa hancur di dalam hatinya. Seluruh pasar menyaksikan momen itu dengan hening, seolah mereka menyadari bahwa raja teror mereka akhirnya tumbang bukan oleh kekerasan semata, tetapi oleh kebenaran. Aluna berjalan perlahan ke arah para pedagang. "Mulai hari ini, kalian tak perlu takut lagi. Pasar ini milik kita semua, bukan milik orang yang ingin menindas," katanya. Ucapan itu membuat para pedagang terharu, beberapa bahkan menitikkan air mata. "Kau pahlawan kami, Nak," ucap seorang pedagang tua dengan suara bergetar. Aluna hanya tersenyum, merendahkan diri. "Aku bukan pahlawan, aku hanya orang biasa yang tak ingin melihat kejahatan merajalela." Di sudut pasar, Ibrahim berusaha berdiri dengan susah payah. Doni dan Ucok menopangnya, wajahnya muram, matanya sayu. Ia menatap Aluna dari kejauhan, rasa benci dan kagum bercampur menjadi satu. "Kau menang hari ini," ucapnya pelan, "tapi aku belum selesai." Namun suaranya terdengar lemah, tanpa wibawa. Semua orang tahu Ibrahim bukan lagi ancaman. Pasar 16 Ilir mulai kembali ramai. Para pedagang berani membuka lapak mereka dengan rasa lega. Suasana yang selama ini dipenuhi teror. Ibrahim perlahan berubah menjadi tempat yang penuh semangat kerja. "Aluna, kau benar-benar malaikat yang dikirim untuk melindungi kita," ucap seorang ibu penjual rempah sambil menggenggam tangan gadis itu. Aluna hanya tersenyum kecil, merasa tanggung jawabnya baru saja dimulai. Di malam hari, Ibrahim duduk di sebuah gubuk tua di tepi rawa, merenungi kekalahannya. Ia memandangi tangannya yang bergetar, seolah tak mengenali dirinya sendiri. "Apakah aku sudah kalah selamanya? Atau aku harus bangkit dengan cara lain?" pikirnya. Dalam kegelapan malam,
Hatinya dilanda dilema, antara menyerah atau kembali terjerumus ke kegelapan yang lebih dalam. Malam itu, Ibrahim Balak duduk di gubuk tua tepi rawa dengan wajah muram. Angin malam bertiup dingin, namun dadanya terasa panas terbakar rasa dendam. Kekalahan di tangan Siti Aluna terus terngiang di kepalanya, membuat harga dirinya tercabik. Aku, Ibrahim Balak, yang selama ini ditakuti, kenapa bisa kalah dari seorang gadis? Gumamnya, menatap tangannya yang masih bergetar lemah. Doni dan Ucok berdiri tak jauh, ragu-ragu untuk bicara. Bos, mungkin kita harus berhenti. Pasar udah nggak seperti dulu. Aluna itu bukan orang biasa, kita nggak bisa lawan dia, ucap Doni pelan. Ibrahim menoleh dengan tatapan tajam yang masih menyimpan bara. Kau pikir aku akan diam? Aku tidak akan pernah tunduk. Kalau aku harus jatuh, aku akan jatuh sebagai orang yang melawan sampai akhir, jawabnya serak. Namun dalam hati, Ibrahim sadar ajian balas sukma sudah tak lagi bisa ia andalkan. Ilmu itu justru hampir membinasakan dirinya. Ia teringat pada Kibrata, sang dukun hitam yang memberinya kekuatan, tapi tidak memperingatkan tentang kelemahan Rawa Rontek. Kibrata, dia pasti tahu cara mengalahkan gadis itu. Aku harus kembali padanya, batinnya, sambil mengepalkan tangan. Dengan sisa tenaga, Ibrahim berdiri. Kita ke Kibrata sekarang. Aku akan minta ajian yang lebih kuat, apapun harganya, katanya tegas. Doni dan Ucok saling pandang, tampak ketakutan. Bos, Kibrata itu udah gila. Dia minta tumbal kalau mau kasih ilmu baru, kata Ucok dengan suara gemetar. Ibrahim hanya tersenyum dingin. Kalau perlu darah itu akan kuberikan. Aku akan lakukan apapun. Di sisi lain, Siti Aluna duduk di lapak sandal miliknya, merasakan hawa gelap yang semakin menebal di kejauhan. Ibrahim belum menyerah, dia masih mencari cara, batinnya, sambil memejamkan mata. Aura Rawa Rontek di tubuhnya bergetar, memberi peringatan bahwa ancaman yang lebih besar sedang mendekat. Ia sadar, pertarungan ini belum selesai. Ibrahim, dengan langkah terlatih, kembali ke gubuk Kibrata di tengah rawa. Dukun tua itu sudah menunggunya di depan, seakan tahu kedatangannya. Kau kalah? Iya, kata Kibrata dengan suara sinis. Aku bisa mencium baunya dari jauh. Gadis itu dengan rawa ronteknya membuatmu seperti anjing tak bergigi. Wajah Ibrahim memerah menahan malu. Aku ingin kekuatan yang lebih. Ajian yang bisa menghancurkan rawa rontek. Kibrata tersenyum licik. Ada, tapi harga yang harus kau bayar tak main-main. Ilmu bala jenggala, ajian hitam yang bisa memutus energi kehidupan musuh. Tapi kau harus menyerahkan sesuatu yang paling kau cintai. Nyawa, atau jiwa. Ibrahim terdiam, tapi di matanya ada kilatan nekat. Nyawaku tak ada artinya kalau aku tak punya harga diri, pikirnya. Aku siap, Ki. Ajari aku, jawab Ibrahim dengan suara tegas. Kibrata tertawa panjang, suara tawanya menggema di tengah rawa yang gelap. Baiklah, Ibrahim Balak, kau akan jadi iblis di bumi ini. Ia mulai menyiapkan ritual, menggambar simbol-simbol dengan darah ayam hitam. Sementara itu, bulan pucat menyorot langit Palembang, seolah menjadi saksi bahwa badai baru sedang bersiap menghantam pasar 16 Ilir. Di tengah malam yang gelap gulita, gubuk Kibrata di tepi rawa dipenuhi asap dupa hitam yang menyengat. Ibrahim Balak duduk bersila di lantai, tubuhnya telanjang hingga memperlihatkan luka-luka bekas pertarungan dengan Siti Aluna. Matanya merah, bukan hanya karena dendam, tetapi juga karena pengaruh energi gelap dari bala sukma yang belum sepenuhnya hilang. Kibrata menatapnya dengan sorot tajam. Kau yakin siap menerima bala jenggala? Sekali jalan ini kau tempuh, tak ada jalan kembali. Aku sudah kehilangan segalanya. Aku tak peduli lagi. Ajari aku, Ki, jawab Ibrahim dengan suara parau namun penuh tekad. Kibrata hanya tersenyum tipis. Ia mengambil sebilah pisau hitam, lalu memotong telapak tangannya sendiri, meneteskan darahnya ke dalam mangkuk tanah liat yang berisi ramuan berwarna pekat. Minum ini, Ibrahim. Darahku akan membuka pintu jiwamu pada dunia kegelapan, ucapnya. Ibrahim menatap cairan itu dengan ngeri sejenak, tapi akhirnya ia meneguknya tanpa ragu. Begitu darah itu menyentuh lidahnya, tubuh Ibrahim langsung bergetar hebat. Napasnya tersengal, matanya memutih, dan dari mulutnya keluar suara raungan seperti binatang buas. Rasakan itu adalah amarah dunia gaib yang akan menjadi kekuatanmu. Seru Kibrata sambil merapal mantra kuno. Angin kencang tiba-tiba berputar di sekitar gubuk, membuat dedaunan beterbangan dan air rawa beriak liar.
Doni dan Ucok, yang menunggu di luar gubuk, gemetar ketakutan melihat cahaya merah pekat memancar dari celah dinding. Ucok, gue takut. Kayak ada setan keluar dari sana, bisik Doni. Kita harus ikut bos kita, Don. Kalau enggak, dia bakal buang kita, jawab Ucok dengan wajah pucat. Namun, dalam hati mereka, rasa ngeri sudah menguasai jiwa. Di dalam gubuk, Ki Brata terus menuntun Ibrahim. Serahkan jiwamu, biarkan bala jenggala masuk ke dalam nadimu. Dengan ini, rawa rontek gadis itu tak akan bisa menahannya. Ibrahim menjerit, tubuhnya melengkung, urat-urat di lehernya menonjol, dan seolah ada bayangan hitam merasuk ke tubuhnya. Suara-suara aneh terdengar di sekitar mereka, seperti bisikan dari dunia lain. Tiba-tiba, tubuh Ibrahim terpental dan jatuh dengan keras. Matanya membuka perlahan, tapi kali ini bukan lagi mata manusia biasa. Kedua matanya kini berwarna hitam legam, dengan lingkar merah seperti bara api di dalamnya. Aku merasa kuat, luar biasa, ucapnya dengan suara berat yang bercampur gema mengerikan. Ki Brata tersenyum puas. Itu kekuatan kematian, Ibrahim. Sekarang kau bukan lagi manusia biasa. Kau adalah pembawa kehancuran. Di tempat lain, Siti Aluna yang sedang bermeditasi mendadak terbangun. Hatinya terasa tercekik, seolah ada badai hitam yang membungkus kota Palembang. Ibrahim, kau sudah melewati batas. Bala jenggala, ajian terlarang itu bisa menghancurkan apapun, bahkan jiwa penggunanya, ucapnya lirih. Aura rawa rontek di tubuhnya berpendar terang, menandakan bahwa konfrontasi terakhir sudah semakin dekat. Ibrahim berdiri tegap di depan gubuk, tubuhnya kini memancarkan aura merah gelap. Aluna, tunggu aku. Kali ini, aku akan memastikan kau tidak pernah bangkit lagi, gumamnya. Di belakangnya, Doni dan Ucok hanya bisa menelan ludah, sadar bahwa bos mereka telah berubah menjadi sesuatu yang bukan lagi manusia sepenuhnya. Pagi itu, langit di atas Palembang tampak muram. Awan gelap menggantung rendah, seakan menandai datangnya bencana. Pasar 16 Ilir yang biasanya ramai kini terasa sunyi. Para pedagang menatap jalan masuk pasar dengan penuh kecemasan, karena kabar kedatangan Ibrahim Balak sudah menyebar sejak dini hari. Namun kali ini, kabar itu disertai desas-desus menakutkan. Ibrahim telah berubah menjadi iblis setelah melakukan ritual terlarang. Siti Aluna berdiri di depan lapaknya, wajahnya penuh kewaspadaan. Aura rawa rontek bergetar di tubuhnya, seolah memberi peringatan. Bala jenggala, energi itu semakin dekat, batinnya. Para pedagang mulai berkerumun di belakang Aluna, meski mereka ketakutan, mereka merasa hanya gadis itu yang mampu melindungi mereka. Aluna, hati-hati, kalau kau kalah, pasar ini habis, ucap seorang pedagang tua dengan suara lirih. Langkah berat terdengar dari ujung jalan. Ibrahim Balak muncul, tubuhnya kini lebih menyeramkan dari sebelumnya. Kulitnya tampak lebih gelap, urat-urat menonjol, dan kedua matanya berwarna hitam dengan lingkar merah menyala. Aura gelap bala jenggala mengepul di sekelilingnya, membuat udara terasa sesak. Doni dan Ucok berjalan di belakangnya, tapi wajah mereka ketakutan, seolah mereka sendiri takut pada bos mereka. Aluna, teriak Ibrahim dengan suara berat yang bergema, nyaris seperti suara dari dunia lain. Hari ini aku akan menghapus namamu dari dunia ini. Sambil berbicara, ia menghantam tanah dengan tinjunya, membuat lantai kayu pasar retak dan debu beterbangan. Para pedagang berteriak kaget, sebagian mundur, sebagian tetap berdiri di belakang Aluna meski gemetar. Aluna menatapnya dengan mata tajam. Ibrahim, lihat dirimu sekarang. Kau bahkan bukan manusia lagi. Ajian itu akan memakan jiwamu sendiri, katanya dengan tegas. Namun Ibrahim hanya tertawa keras, tawanya menakutkan dan bergema di seluruh pasar. Kalau jiwaku harus hancur demi mengalahkanmu, aku akan terima. Aku ingin melihatmu jatuh di kakiku, gadis terkutuk. Dengan kecepatan mengerikan, Ibrahim melesat ke arah Aluna. Tubuhnya seperti bayangan hitam yang bergerak lebih cepat dari manusia biasa. Aluna langsung mengaktifkan rawa rontek penuh, cahaya putih keperakan menyelimuti tubuhnya dan membentuk pelindung berlapis. Benturan pertama terjadi, suara ledakannya memekakkan telinga, membuat kios-kios terdekat runtuh dan barang dagangan beterbangan ke udara. Para pedagang hanya bisa menatap dari jauh dengan rasa ngeri. Itu bukan lagi pertarungan biasa, itu seperti dua kekuatan alam yang saling bertabrakan, bisik seorang pedagang ikan, tubuhnya gemetar. Doni dan Ucok saling pandang, raut wajah mereka pucat pasi. Ucok, kalau bos berubah jadi monster beneran, kita gimana?
kata Doni dengan suara bergetar. Ucok hanya menggeleng, tak punya jawaban. Aluna menatap Ibrahim yang terus menyerang dengan brutal. Ini saatnya, aku harus gunakan kekuatan rawa rontek sepenuhnya. Kalau tidak, pasar ini akan jadi kuburan, batinnya. Cahaya di tubuh Aluna semakin terang, memancar seperti matahari kecil di tengah pasar, siap untuk menghadapi serangan pamungkas dari Ibrahim Balak yang dikuasai kegelapan. Pasar 16 Ilir seolah menjadi lautan ketegangan. Cahaya putih rawa rontek dari tubuh Siti Aluna berpadu dengan aura hitam pekat bala jenggala milik Ibrahim Balak, menciptakan pusaran energi yang membuat udara terasa bergetar. Para pedagang hanya bisa menyaksikan dari jauh, bersembunyi di balik kios yang sudah rusak, sambil berdoa dalam hati agar pasar ini tidak menjadi ladang kematian. Ibrahim melompat tinggi, tubuhnya berputar seperti bayangan petir, lalu menghantam Aluna dengan pukulan yang diselimuti bara merah hitam. Benturan itu memekakkan telinga, membuat tanah berguncang dan papan-papan kayu terbelah. Namun Aluna tidak goyah, tubuhnya memancarkan cahaya keperakan yang memantulkan serangan Ibrahim, hingga pria itu terhempas mundur. Kekuatanmu tak akan pernah menang melawan cahaya, ucap Aluna dengan suara bergetar namun tegas. Diam, gadis sombong, aku bukan Ibrahim yang dulu. Aku, kekuatan gelap itu sendiri. Raung Ibrahim, dengan mata hitam menyala, ia merapal mantra bala jenggala. Dari kedua tangannya muncul pusaran energi merah pekat yang berdesis, seolah menggerogoti udara. Serangan itu melesat ke arah Aluna dengan kecepatan tak terduga. Para pedagang berteriak ketakutan, sebagian menutup mata, takut melihat gadis itu. Binasa, namun Aluna tidak mundur, ia merapatkan kedua telapak tangan, memanggil inti rawa rontek di dalam tubuhnya. Cahaya putih menyilaukan meledak dari tubuhnya, membentuk perisai berbentuk lingkaran dengan ukiran kuno berputar cepat. Pusaran bala jenggala menghantam perisai itu, menimbulkan dentuman besar yang memekakkan telinga, namun tak mampu menembus cahaya suci rawa rontek. Ibrahim terbelalak, tidak percaya serangannya gagal. Sudah cukup, Ibrahim, teriak Aluna. Dalam satu gerakan cepat, ia melesat mendekat, menembus gelombang energi hitam. Tangannya yang bercahaya menempel di dada Ibrahim. Cahaya putih rawa rontek merasuk ke dalam tubuh pria itu, menghancurkan setiap serpihan bala jenggala yang melekat di jiwanya. Ibrahim menjerit, raungan kesakitan yang mengguncang seluruh pasar, seolah ribuan setan diusir dari dalam dirinya. Doni dan Ucok hanya bisa menatap dengan ngeri ketika tubuh bos mereka menggigil hebat. Bos, hentikan, kau bisa mati, teriak Doni, namun Ibrahim sudah tak mampu mendengar. Dalam beberapa detik, aura gelap itu meledak seperti kabut yang terbakar, menghilang ke udara. Tubuh Ibrahim jatuh berlutut, lemas, sementara mata hitamnya kembali normal. Ia tampak seperti manusia biasa, namun dengan jiwa yang remuk. Siti Aluna berdiri tegak, napasnya terengah, wajahnya pucat setelah mengerahkan seluruh tenaga rawa rontek. Ia menatap Ibrahim dengan mata penuh iba. Kau bebas sekarang, tapi jika kau kembali ke jalan gelap, rawa rontek tak akan memberimu ampun. Ibrahim hanya terdiam, air mata mengalir di pipinya. Semua orang di pasar melihat pemandangan itu dengan haru, preman yang dulu ditakuti kini tunduk di hadapan seorang gadis sederhana. Langit yang sebelumnya gelap perlahan cerah, seolah badai telah berlalu. Para pedagang keluar dari persembunyian, bersorak pelan dan memeluk Aluna. Terima kasih, nak, kau sudah menyelamatkan kami, ucap seorang ibu penjual rempah dengan mata berkaca-kaca. Aluna hanya tersenyum lelah. Sementara itu, Ibrahim berjalan terlatih menjauh, meninggalkan pasar 16 Ilir, dengan hati yang kosong dan masa depan yang belum pasti.